Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Debat panas, Tengku Kori, Bungkam Roma Irama, serta tesis ngawur kelompok K Imat. Kita lihat Pemirsa, videonya. maksud saya begini, bahwa sampai saat ini saya masih berkeyakinan, nggak berubah, Iya, bahwa saudara kita klan Ba'alawi memang bukan turunan Nabi. Memang dasarnya dari oke, no problem lah ya. ulama Nusantara menggugat nasab palsu dari Kiai Haji Ahmad Utsman Al-Bantani. Sebelumnya beliau menulis kronik perjalanan ilmiah tentang nasab palsu Ba'alawi. Oke, Kemudian ini juga saya baca dari Rabithah Alawiyah, ya, risalah tentang Ahlul Bait dan nasab Ba'alawi. Nah, jadi sampai detik ini banyak tokoh-tokoh ulama yang punya kaliber nasional, nggak usah saya sebut namanya ya. Di antaranya ada yang bilang bahwa di Tarim itu nggak diaspal, dibiarkan pasir begitu, bukan zaman tidak punya uang, tetapi untuk melindungi jejak kaki para wali yang begitu banyak di Tarim. nah ini pendapat dari Ustadz Abdul Somad ya mengenai di Tarim itu tidak diaspal. Nah dia menyindir pendapat Ustadz Abdul Somad, Bang Haji Roma Irama ini. Kita lanjut. Ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi Iya, klaim ucap ya. mereka, pengakuan para ulama tokoh-tokoh ini ya, Oke, tidak mencerdaskan dan tidak meyakinkan, tidak merubah keyakinan saya. Bahkan terakhir ada Ya. seorang tokoh NU, seorang Gus, memberikan Siapa penjelasan itu ya? tentang sejarah Ba'alawi, juga tidak merubah keyakinan Gus Baha mungkin saya ya. dan keyakinan orang banyak. Karena Oke, no problem. setelah Kiai Haji Ahmad Utsman mengadakan penelitian disusul oleh Kiai Haji Nur Ihya meneliti Kalau kalian nggak tahu, Nur Ihya itu banyak ngawurnya teman-teman. Kiai Nur Ihya disebutnya ya. Dia berbohong mengenai waktu itu panas-panasnya Ning Umi Laila dekat dengan Habib Zaidan. Padahal enggak ya. Katanya ponakan saya, padahal bukan teman-teman semua. Bayangkan, itu si Nur Ihya ya. Kita lihat lanjut. disusul dengan Kiai Haji Alawi Al-Bantani meneliti juga, disusul oleh Iya. Kiai Haji Ubaidillah tapi non Ba'alawi dari UIN Semarang meneliti juga ya, dan banyak lagi Oke. Kiai Haji Mustamar meneliti Oh, juga. Mustamar ya. Semuanya Marzuki penelitian Mustamar. mereka ternyata sinkron, bukan copy paste Wih, dari Kiai sinkron Haji Ahmaduddin. katanya. Masing-masing Like dulu. meneliti dan sinkron. Like dulu sama teman-teman mereka. semua. Yaitu Bantu like. secara ilmu nasab Oke. dan ilmu sejarah dari abad keempat, 5, 6, 7, 8 Hijriah, anaknya Oke. Ahmad bin Isa itu cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Baru pada abad Muhammad, 9 Ali, akhir dan Hussein. Oke. muncullah anak yang keempat, yaitu Ubaidillah, tasghir daripada Abdullah, Oh, anak Ubaidillah. Ahmad bin Isa. Oke. Di mana Ubaidillah Oke. ini tidak tercantum sepanjang abad 4, 5, 6, 8. Tiba-tiba muncul. Ini satu hal yang belum bisa dibantah oleh mereka. Dalam kitab bantahan Rabithah Alawiyah Baru bisa yang dibantah diteliti oleh oleh Mbak Hanif Alawi ya. Alatas, Rabithah Alawi ya. bahwa Iya. kebenaran satu nasab tidak perlu kitab sezaman itu dalil mereka. Cukup zuhrah was istifadah, zuhrah wal istifadah. Termasuk Oke, dan zuhrah viral. wal istifadah Cukup, saja, tanpa harus katanya. ada kitab sezaman. Nah, tentunya ini yang membuat kita kurang yakin ya. Berarah kepada Nah, kebenaran. kita lihat. Dia tidak terikat oleh satu penelitian. Gitu loh Bang. Jadi dia mempunyai akal yang diciptakan oleh Allah untuk dipergunakan dengan ilmu yang Allah berikan untuk meneliti apakah penelitian itu benar-benar akurat. Walaupun pada awal mula kita mengakui keakuratannya, tetapi setelah kita tinjau secara mendalam dengan data-data lain, ternyata banyak kemuskilan-kemuskilan yang ke depan Imat gak bakal bisa menjawab pertanyaan yang saya hadirkan, karena pertanyaan yang dia hadirkan pun pertanyaan jebakan. Contoh, pertanyaan jebakan nih, bagaimana kita bisa mempercaya, bisa meyakini kalau
Ubaidillah atau Abdullah itu seorang mujtahid. Sementara Ubaidillah itu tidak punya karya tulis. Oke. Padahal dia seorang mujtahid. Gitu. Paham ya? Oke. Ya. Kita tidak bisa membuktikan keberadaan karya tulisnya Ubaidillah. Sekarang saya boleh tanya, bagaimana Anda meyakini Jumadil Kubra seorang yang saleh dan aulia, bahkan neneknya aulia, padahal dia juga nggak punya karya tulis? Apakah dengan demikian dia dianggap fiktif? Baik, gimana? Ya, benar. Ya harus adil dong. Dia memberikan 12 pertanyaan, ya, dengan mengatakan kenapa Abdullah, ya, atau Ubaidillah tidak disebutkan di dalam kitab apa tuh, Tabaqat Fuqahaul Yaman. Iya. Saya jawab, tidak disebutkan di dalam kitab Tabaqat Fuqahaul Yaman, disebutkan dalam kitab yang lain, yaitu Al-Aqaya. Disebutkan juga di dalam As-Suluk. Oke. Jelaskan? Kan tidak menjadi harus ada di kitab Fuqahaul Yaman. Sebentar. Oke, lalu dia tanya, mana kitab sejaman yang menerangkan Ahmad bin Isa adalah anaknya Abu Ubaidillah atau Abdullah anaknya Ahmad bin Isa? Saya jawab, sebelum saya menjawab kitab sejaman, saya ingin mempertanyakan kitab apa yang menjadikan dalil iman untuk membatasi anaknya Ahmad bin Isa hanya 3. Dia pasti menjawab tidak lain dan tidak bukan adalah As-Syajarah Al-Mubarakah. Saya tidak sentimen dengan kitab. Selama kitab itu muntasyar dan bisa diuji kelayakannya, maka kitab itu mutabar. Oke, dia akan menjawab Syajarah Al-Mubarakah. Lalu saya minta satu jawaban. Kitab As-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, ketika dia menetapkan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, dari mana sumber dia mendapatkan informasi itu sehingga dia menetapkan 3 orang anak Ahmad bin Isa, tidak lebih dan tidak kurang? Sumbernya dari mana? Katanya harus punya sumber. Kenapa untuk teori dia nggak perlu sumber? Dia harus menjawab sumbernya dari mana. Oke? Ketika dia nggak mampu menjawab, saya akan jawab. Kitab Abnaul Imam lebih dahulu daripada As-Syajarah Al-Mubarakah. Dan kitab tersebut merupakan guru, penulisnya adalah merupakan gurunya para ahli nasab yang bersilsilah kepada keturunan Al-Alawiyyin, yaitu Bani Talibiyin. Oke. Di sana menerangkan bahwa anak Ahmad bin Isa 4, walau tidak berlafaz, tapi berbentuk dengan maksud, tasjirul maksud. Ya. Lalu Iman mengatakan bahwa kitab sejarah Abnaul Imam palsu. Apa bukti palsu? Dengan narasi yang tidak ilmiah. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kepalsuan Abnaul Imam. Iya. Dan saya bisa membuktikan keaslian Abnaul Imam, karena kitab asli daripada tahqiq yang diragukan oleh Imam itu adalah harus dimintai syawahidnya. Ketika Imam, ya, menganggap pentahqiq yang ada dalam kitab Abnaul Imam telah mentahrif, maka wajib bagi dia untuk membuktikan syawahidnya. Kalau tidak mempunyai syawahid, maka dia sudah menuduh orang yang alim, yang alama, ya, yang menguasai berbagai fan ilmu dan syuhrah keilmuannya, sebagai pendusta. Ini kejahatan yang paling besar dalam hidup beragama. Nauzubillah min zalik. Maka setelah saya teliti, saya sudah terjebak dalam kefanatikan yang subhanallah, Allah memilih saya untuk kembali kepada khitab ahli sunnah wal jamaah yang Allahu Akbar,
membela kebenaran sesuai dengan pengetahuan. Ya. Sallallahu alaihi, luar biasa taubatnya Tengku Kori menghantam komplotan geng begal nasab baik Roma Irama, Imaduddin Al-Kaburi, Abbas Buntet, Fuad Pleret, dan lain-lain. Apalagi Kiai Nur Ihya yang ngawurnya banyak bohongnya teman-teman semua. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe MPH Channel, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.